Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma rabbana zidna ilman nafi'a warzuqna fahman zakiyya walhiqna bis sholihin. Babul aniyah. Aniyah jamak dari ina. Ina artinya bejana. Nah, bab tentang bejana. Luar biasa, Rasulullah bersabda mengatur, memberi petunjuk terkait dengan bejana. Baik, kita mulai. An Huzaifah ibnil Yaman radhiyallahu ta'ala anhumah. Dari seseorang bernama Huzaifah putra Yaman. Semoga Allah meridai keduanya. Dia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la tasrabu fi aniyatiz zahabi wal fiddah wa la ta'kulu fi sihafiha fa innaha lahum fid dunya wa lakum fil akhirah. Artinya, jangan kalian minum. Ini fi aniyah menggunakan bejana. Bisa gelas, bisa cangkir, bisa apa saja yang terbuat dari emas atau perak. Wala ta'kulu fi sihafiha. Dan kalian makan juga menggunakan piring terbuat dari emas atau perak. Kenapa? Fa innaha lahum. Sesungguhnya emas dan perak itu lahum buat mereka. Mereka maksudnya non muslim. Di dunia walakum fil akhirah. Dan buat kita nanti di akhirat. Udah paham belum? Ya, yang pertama terkait dengan makna harfiahnya. Dilarang punya gelas emas buat minum atau perak. Titik. Kalau soal agama itu soal taat aja. Jangan makan daging babi. Taat. Justru itu adalah cobaan, ujian. Tidak dibiarkan orang berkata kami beriman, kata Al-Quran. Kecuali semuanya diuji. Ayat Al-Qurannya ya Al-Ankabut ya. Ayat 2. Ahasiban nasu ayyutraku ayyakulu amanna wa hum la yuftanun. Apa mereka mengira dibiarkan berkata kami beriman lalu tidak diuji? Ujiannya apa sih? Nah, ujiannya gini. Diberi keberlimpahan harta. Akhirnya udah piringnya aja emas. Gelasnya aja emas, biasa itu. Sama bagi kita yang miskin bahwa piring itu plastik. Piring itu beling. Bagi dia emas biasa. Maka dihubungkan dengan hadis ini, itu nafsu jor-joran. Nafsu jor-joran tak ditahan, maka itu bentuk ujian. Ya, dia mau ngikutin nafsu, apa mau ngikutin ketaatan. Itu uji. Yang kedua, boleh-boleh saja, sah-sah saja mencari. Pak Jamal, mohon maaf, saya mau nganterin ini dulu sebentar.
Mbak, kamar mandi ini udah ditutup-tutup juga. Yang kamar ini? Udah. Yang jendela apa segala. Wis, kamar mandinya ditutup juga. Ya, jadi ada sesuatu yang dilarang, katakan diharamkan, boleh-boleh saja nyari-nyari sebab rasionalnya, tapi nggak ada artinya. Bisa jadi mendangkalkan iman. Contoh, babi haram. Cari-cari, oh iya boleh jadi diharamkan karena ada cacing pita. Coba, memberi kepuasan atau tidak? Itu dibantah lagi oleh akal. Itu yang banyak mereka makan babi luar biasa. Sehat-sehat. Yang penting kan dipanaskan dalam apa eh, tingkat kepanasan yang sekian derajat. Ada artinya apa enggak? Enggak. Terkait dengan bejana emas, rupanya juga ditemukan biasa. Media sosial sekarang itu luar biasa canggihnya. Laki-laki pakai cincin emas, kenapa dilarang? Dicoba-coba, dicari-cari. Rupanya berpengaruh kepada detak jantung, kepada peredaran darah. Ada peredaran darah, ya. Bahkan kepada bersih kotornya darah. Dan laki-laki pada saat yang sama ada mengalami menstruasi, menstruasi darah kotor yang dikeluarkan. Kalau itu dipakai sama perempuan, sama juga memberi pengaruh, darah menjadi kotor, gambaran sederhananya gitu. Tapi kan bagi perempuan, darah itu keluar yang kotor. Laki-laki enggak. Boleh percaya, boleh tidak. Tapi kembali kepada prinsip ajaran yang pokok yaitu taat. Gitu. Bahkan lebih dahsyat lagi. Itu eh, apa namanya ya? Kuman ya. Kuman tumor ya. Tumor lah, tumor itu yang sudah diambil ditaruh di piring. Dikasih emas, cincin, nyamperin itu. Bahaya. Pernah lihat kali Pak Jamal? Pak Jamal mah jarang main HP dia mah. Mainnya hepeng. Itu luar biasa. Dikasih emas, itu nyamperin itu. Mas Edi. Tapi pas dikasih bawang putih, itu menjauh dia. Nah, ya terlepas dari itu semua, kalau mau dicoba dihubungkan boleh juga. Kalau tidak juga tidak apa-apa. Yang penting informasinya tuh. Ntar baru terakhir nih. Jangan minum menggunakan bejana emas atau perak. Oke. Dan jangan makan juga di piring terbuat dari emas dan perak. Emang bahaya juga ya. Apalagi kalau warungnya warteg. Loh asik. Makan pakai piring emas. Nah itu dia nggak balik lagi ntar. Ya dikantongin tuh piring sama gelas. Wa innaha lahum itu untuk mereka. Nah, apa kesan etisnya? Ini menunjukkan kesombongan, menunjukkan riak, pamer. Kalau saja dalam hadis ini kita tangkap hubungannya dengan emas adalah tempat orang berapa ya bersukaria, katakanlah ada riaknya juga tuh ya.
Sehingga jangankan makan, jangankan minum. Itu kemarin orang pergi haji, pulang haji, ibu-ibu dari Makassar, itu subhanallah dia pakai emas di kepalanya, di kupingnya, di lehernya, di dadanya. Tuh, fitrah manusia juga udah membawa kesan sombong, tidak pada tempatnya. Terus kalau dikembangkan pikiran begitu dihubungkan dengan fitrah. Fitrah itu adalah agama. Apalagi karena berlebihan, mereka orang-orang kaya, luar biasa rame di medsosnya, itu arisan sekali tarik 2,5 M. 2,5 M. Saya lihat daftar nama ada Pak Jamal di situ ikut. Masya Allah. 25 Ketuanya Pak Edi. ketua arisan. Jadi saya anggota. Iya, udah sombong. Sehingga sifat-sifat itu hubungannya dengan emas itu kan menjadi eh, menambah subur sifat-sifat negatif dalam tanda petik. Dan itu menjadi berseberangan dengan Islam. Baru terakhir dari aspek kebahasaan Nabi nggak ujuk-ujuk loh bersabda kayak begini. Kalau tidak ada latar belakang, ada latar belakang kebanggaan pada saat itu terkait dengan emas dan perak. Dipakai udah, sebagai perhiasan udah, sebagai simpenan udah, iseng. Ya dah, pada minum, bangga, pakai slokinya emas. Sama persis terkait dengan sejarah apa itu kronologisnya Homer. Pada mulanya Homer itu untuk menepis rasa dingin saat datang musim dingin. Oh enak. Akhirnya lama-lama jadi minuman kebanggaan. Ketika menjadi minuman kebanggaan, maka pesta identik dengan Homer. Awalnya minumnya sedikit karena kebanggaan jadi banyak. Banyak mabok. Mabok problem. Sampai tembus budaya itu kepada datangnya Islam. Islam datang mereka masih punya sisa-sisa budaya Homer minum itu. Mabok. Maka turun ayat. Namal khamru wal maisir. Bukan itu yang awal. Yas'alunaka 'anil khamri. Mereka pada bertanya, hukumnya apa ya? Tuh udah masuk Islam tuh ke dalam dirinya. Di depannya ada Homer. Maka Allah menjawab, qul fihi ma ismun kabir wa manafi'u linnas. Masih halal. Terus udah habis asar minum, kan dekat ke maghrib. Azan maghrib berkumandang, masih ada sisa-sisa mabok, sholat jadi imam. Baca al-kafirun, laknya hilang. Seharusnya la a'budu ma ta'budun. Laknya hilang, coba bayangkan. Parah apa tidak? A'budu ma ta'budun. Baru turun. La taqrabus shalah wa antum sukar. Jangan deketin sholat kalau lagi mabok. Nggak boleh sholat kalau lagi mabok. Jadi kalau boleh nggak sholat ya udah mabok aja. Gitu mafhum mukhalafahnya. Tapi setelah iman orang-orang beriman itu sudah kuat mantap, baru yang ketiga innamal khamru wal maisir wal azlam wal ansab rizqun min amali syaitan. Jadi kesimpulannya ini memberi informasi bahwa agama itu taat, ketaatan. Ketaatan itu diformulasikan dalam sebuah kata namanya ibadah. Maka firman Allah yang berbunyi wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, tak aku ciptakan jin dan manusia illa liya'budun. Ya'budun artinya liyuti'un, taat. Iya, gitu. Dan dalam agama emang ada dua hal yang harus dibedakan. Ada yang bersifat rasional. Ada yang bersifat ritual.
Ini ritual, dengar aja taat. Jangan coba dirasiokan. Kenapa kok subuh 2 rakaat, Isya 4, Maghrib 3. Kalau haji harus ke Mekah. Maka ketika itu dirasionalkan berdasarkan akhirnya hajinya ke Indramayu. Ya dah, tawaf pakai mobil, lontar pakai semen, tapi semennya dalam bentuk duit. Coba. Nah, cara berpikir seperti itu dulu pernah kita baca, teksnya adalah berpikir iblis. Kata Allah sujud kepada Adam, malaikat sujud, dia enggak. Karena dia rasional kan. Kenapa saya yang harus sujud? Adam dong. Kan saya saudara tua, saya dibikin duluan. Dia belakangan. Enggak, saya enggak mau sujud. Tuh. Maka kata-kata iblis juga menyebut taat. Kenapa saya enggak mau sujud? Sebab sujud artinya taat. Saya tidak mau taat kepada Adam. Saya hanya mau taat kepada Allah. Tuh. Jawabannya la asjudu illa lillah. Iya, selesai. Nanti ada catatan kaki barangkali. Yang berikutnya, tuh tadi bejana itu ya, jangan emas, jangan perak. Nah, kalau buat pajangan mah nggak apa-apa. Tapi kemudian kalau diteruskan pikiran, kita juga kadang saya suka nyebut eh sendal jepit pakai emas. Lah, itu kan simbol berlebihan. Iya, berlebihan itu mubazir malah setan. Ya, ke-15. Wa an Ummi Salamah radhiyallahu taala anha. Dari Ummi Salamah radhiyallahu taala anha, qalat, Ummu Salamah berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, alladzi yashrabu fi ina'il fiddah innama yujarjiru fi batnihi nara jahannama. Kata Rasulullah, yang minum yashrab menggunakan bejana dari emas, ini mah dari perak malah, minum fiddah, innama sesungguhnya, jarjaro, saya coba cari sebentar ini. Jarjaro artinya yujarjiru fi batnihi nara jahannam. Oh iya. Memasukkan. Hah? Memasukkan. Kemasukan boleh. Malah dalam konteks apa ini saya lihat dia menanam. Memasukkan, menanam ya sama. Menanam itu masuk. Innama yujarjir fi batnihi. Sesungguhnya dia itu menanam. Menanam apa? Naro jahannam. Di mana? Fi batnihi. Nah ini semangatnya ancaman. Karena ancaman, dan yang pertama sebelumnya itu larangan, jelas nahi, maka jadi haram hukum ya. Sebab al aslu fin nahyi lit tahrim. Hukum asal dalam larangan adalah haram. Kalau amr wajib, al aslu fil amri lil wujub. Yang asli. Kalau belajar balaghah ada asli, ada yang keluar dari yang asli. Ya, ada lil ibaha. Ditemukan dalam Al-Qur'an. Nahi juga begitu. Ada yang lid du'a, la tuzigh qulubana. Nah, kalau interpretasi terhadap larangan atau perintah, kalau perintah itu wajib, kalau larangan itu haram, masih ragu, ragu dimaksud, bisa jadi kalau si B interpretasinya bukan begitu. Karena ada alasan-alasan lain. Maka hadis ke-15 ini memberikan penegasan. Alladzi yasrabu fi ina'il fiddah, yang minum, yasrabu fi'il mudhari,
Maknanya bukan sekali, berkali-kali. Selalu. Tuh, udah menjadi kebiasaan. Tuh gitu. Minum di gelas katakan bejana yang terbuat dari perak. Sesungguhnya dia memasukkan api jahanam ke dalam perutnya. Haram. Ya. Udah Pak Edi itu gelas terbuat dari emasnya kasih Pak Jamal aja. Biar Pak Jamal yang minum. Ya, Ustaz. Enak. Sekali-sekali doang. Jadi ya coba. Iya, nomor 16. Wa an Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu maqalah. Dari Ibnu Abbas, semoga Allah meridhai keduanya, dia berkata, kala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza dubighal ihabu faqad tohar." Dubigho. Paham dubigho? Kalau dalam terjemahan, dubigho itu disamak. Samak lah bahasa apa? Jawa ada juga ya. Disamak. Bentar ya. Dikuliti kali Ustaz. Sama aku dikuliti. Kulit yang disamak. Lem. Iya kulit. Kulit samak. Ya, dikuliti berarti. Iya. Bukan dikulitin dalam artian dikeset kayak kulit kambing. Terus dijadiin itu, dijadiin tempat air. Jadiin tempat air. Kalau Dulu di kita Arab, zaman dulu kecil itu orang tua sejadahnya pakai kulit kambing. ya. Ya dah. Itu yang udah disamak namanya. Udah dibersihin, dicuci. Kalau kulit kambing, kambingnya yang disembelih itu mah jelas halal nggak haram. Andai kata kambing mati, itu maksudnya. Maka boleh dia menjadi suci ketika disamak, diproses, ya. Sebentar ini, ihab. Apa ihab ya? Kulit. Bentar ya, saya cari ini. Mana kamusnya? Kulit Ustaz, kulit binatang. Oh, kulit binatang bener ya? Iya. Idza dubighal ihab faqad tohur. Apabila kulit binatang itu disamak, maka dia jadi suci. Tapi nggak sembarang samak. Ada unsur-unsur penyuciannya yang memang harus terpenuhi. Kalau sekarang mah udah modern, bisa pakai sabun. Bukan cuma kulit kambing. Kita lihat ada tuh kulit singa. Ya kan? Singa kan apa namanya? Mati umpamanya. Bangke. Orang melihat kulitnya berharga. Dikeset. Set bangke itu kulitnya juga. Tapi dicuci. Istilah bahasa Arabnya didibag. Akhraja Muslim. Wa indal arba'ah. Ayyuma ihab dubigho. Tapi menurut redaksi ayyuma ihab dubigho faqad tahur. Ada redaksi lain begitu. Nah, karena temanya babnya adalah ina bejana, maka pada tradisi pada saat itu kulit didibag, disamak untuk tempat air, wadah air. Kita baskom kali gitu ya. Sehingga ketika umat Islam tahun ke-6 Hijriah mau umroh ke Mekah dari Madinah. Sampai Hudaybiyah dijegal oleh musyrikin Mekah, kafir Quraisy. Seminggu lebih pakai pakaian ihram, udah gatel-gatel segala macam. Kehabisan bekal, minum nggak bisa. Ada sedikit sisa air yang ada di dibag. Di dibag mereka, di bejana itu, bejana yang terbuat dari kulit unta atau kulit kambing. Maka kemudian Nabi mencelupkan jarinya. Lalu keluar air dari jari jemarinya. Akhirnya udah banyak, mereka disuruh minum. Gitu.
Jadi lagi-lagi konteksnya bejana. Zaman itu semuanya sebuah dari air. Dari air, dari kulit. Ya. Lalu muncul pertanyaan, gimana kalau binatangnya mati, bangke? Boleh. Yang penting sudah didibag, disamak. Nah ini saya baca ini di bawah catatan kaki ini. Babul aniyah jam'u ina tuh. Wa huwa zarf. Jamaknya ina bejana. Wa huwa zarf. Dan dia itu adalah wadah. Zarf itu keterangan. Kalau di nahu, kalau di sini wadah. Aurada apa nih? Aurada hukmul awani khilala abwabit tohar. Berarti bukan auroda nih. Urida. Ditampilkan hukum bejana di sela-sela bab toharoh. Toharoh babnya, induknya. Lianna syar'a sebab syariat, yakni agama, azina mengizinkan, membolehkan fistimali ba'dil awani menggunakan sementara bejana, sementara artinya sebagian. Wanahaan ba'diha dan melarang sebagiannya. Jana ini boleh nih. Yang ini nggak boleh. Yang ini boleh. Yang ini nggak boleh. Gitu. Fayakunul mutohar ala ma'rifat wa tamyiz bainal jaiz wal mamnu minha. Salah lagi saya baca karena maknanya ini. Fayakunul mutatohir. Ya. Maka orang yang bersuci Allah. Di sini ada kata yang dibuang. Yajibu Allah. Wajib. Orang yang mau bersuci wajib mengetahui dan membedakan antara yang boleh dan yang dilarang. Maksudnya bejana yang boleh digunakan dan bejana yang tidak boleh digunakan. Atas dasar itu maka babnya diberi tema babul aniyah, bejana. Isinya tadi emas nggak boleh. Tuh, wah, saking hebatnya ada banyak orang itu ya bikin rumah yang kayaknya kayak emas, ya Allah. Di tangganya, di pintunya, lantai tertentunya terbuat dari emas. Kan nggak sejauh itu diminta oleh Allah, ya berlebihan. Ngapa itu? Ya, walaupun itu masjid, ada masjid di mana itu gubah emas ya, ya atau tidak? Dari emas. Ketika taklim di masjid saya belakang, bangga. Temanya memakmurkan. Temanya memakmurkan masjid itu ada dua. Yang pertama fisiknya, yang kedua non fisiknya. Oleh karena itu antara memakmurkan yang fisik dan yang non fisik harus seimbang. 50%, 50%. Jangan fisiknya saja. Akhirnya nyebut sampai-sampai menaranya dari emas. Kita jangan berkecil hati, saya bilang itu. Masjid kita Darussalam. Kalau di sana gubahnya emas. Lah di kita ini muazinnya emas, saya bilang itu pada ngakak. Muazinnya emang emas, Mas Mardi, ada Mas Joko yang aja. Lah imamnya juga emas kita. Lah dia mah imamnya bukan emas, kita emas. Gitu. Ada Mas Budi. Ya, berikutnya. Qauluhu sihafuha. Sihaf artinya dari sohofa, lembaran, maksudnya piring. Jam'u sohfah, sihaf. Wahyal qis'ah, mangkok. Atau piring yang sejenisnya. Lahum ailil musyrikin. Fid dunya laisal makna annaha halal lahum
balil maksud bayan mahum alaihi. Jadi kan redaksi hadisnya lahum fid dunya, buat mereka di dunia, bukan menunjukkan halal buat mereka. Anna halal bukan. Lahum balil maksud, akan tetapi maksudnya adalah menjelaskan mahum alaihi, apa yang terjadi di kalangan mereka. Gitu. Tadi fid dunya itu, lahum fid dunya, terjadi. Di kita juga luar biasa terjadi, ya. Jadi, oke. Afadal hadis tahrimal akli. Hadis ini memberi informasi tahrim, tuh penjelasan haramnya makan. Pak Jamal coba diangkat sedikit. Tahrimul akli, haram makan, ya. Wasyurbi, makan dan minum, min aniyati zahab wal fiddah binasihi. Haram makan dan minum menggunakan bejana emas dan perak binasihi. Binasihi artinya bukan interpretasi. Memang secara redaksional haram. Bapak Ibu juga jangan salah paham. Haram itu menggunakannya, bukan makanannya jadi haram. Pokoknya ada orang bagi makanan, dianterin pakai piring emas. Jangan makan di situ, gitu. Nah, kita tuang ke piring kita itu, piring plastik. Oh, udah piringnya cuci, dilebur. Ada berapa gram, dijadiin duit. Ya, gitu kurang lebih. Jadi haram menggunakan. Itu maksudnya. Wa tahrimul wudu wal ghuslu wa tahrimul wudu'i wal ghusli minha bi umumihi. Maka kalau makan saja menggunakan bejana, piring kata emas atau perak itu haram, maka berwudu juga nggak boleh. Tuh, makna umumnya. Kalau bahasa balaghah disebut sebagian, dimaksud semua. Tuh, majaz mursal. Alaqahnya juz'iyah. Makan menggunakan piring emas haram, menggunakannya bukan makanannya jadi haram. Itu khusus yang mazkur disebut di dalam teks. Tapi makna umumnya berwudu juga nggak boleh, mandi juga nggak boleh. Ember mandi, embernya dari emas. Luar biasa ini ajaran Islam mengatur, jangan. Artinya jarjarah artinya suara. Suara apa? Suara air yang kerucukan. Kalau di taman itu ngerucuk air. Kerucuk, 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 kerucuk. Ya. Itu jarjir. Siapa yang minum menggunakan bejana, gelas atau baskom atau pakai emas, maka dia tadi dalam hadis yujarjir. Yujarjir apa? Memasukkan api jahanam ke dalam perutnya. Oh, yujarjir artinya suara air. Ya. Suara air yang lagi dia minum menggunakan gelas dari emas, itu suaranya berbunyi fil halki, di kerongkongan. Enda wuku'ihi fil jauf, ketika
ketika masuk ke dalam perut. Kan kinayah. Nanti kayak begitu tuh. Kenapa yang diminum sebenarnya bukan air, tapi api. Gitu bahasanya. Apinya udah berbentuk air. Oh iya, kalau begitu ibarat minum air panas. Gelegekan di kerongkongan. Lagi-lagi substansinya ingin memberikan peringatan Nabi kepada mereka yang berlaku seperti itu. Kayak begitu tuh yang minum. Gitu. Ya. 16. Qauluhu dubiqo. Bil bina lil maf'ul. Majhul maksudnya minad dibag. Wa huwa tansif rutubatil jildi wa fadolatiha. Tansif artinya ini ada yang banyak lupa ini. Bentar ya. Tansif memisahkan itu kalau enggak salah. Membersihkan. Nasyafa. Tansif. Iya. Oh, mengeringkan. Mengeringkan. Tentu setelah dicuci. Keringkan. Wa huwa tansifu rutubatil jildi, yaitu mengeringkan. Cuci terus dijemur. Rutubah artinya basah. Al-jildi kulit. Kulit yang basah dicuci terus dikeringkan. Wa fadolatihi, dan sisa-sisa daging yang nempel dibersihin. Wa izalat mayu jabu natnuhu wa fasaduhu, dan menghilangkan segala sisa yang membuatnya busuk, naten busuk, wa fasaduhu, dan bikin rusak kulit jadinya kalau itu nggak dibuang. Emang bener Pak Edi kali masih punya sejadah dari kulit kambing. Kita udah nggak ngeh, dulu punya orang tua, ya, tahu kemana itu. Bagus sekali. Udah nggak ada baunya, udah nggak ada apa sisa-sisa karena setelah ditibak. Al-ihab ala wazni kitab. Apa itu? Huwal jildu mutlakon. Yaitu kulit. Dalam artian mutlak. Kulit apa saja. Ya, kulit apa saja. Kita emang rakus juga. Kulit sapi digoreng, jadi kerupuk. Ada? Sapi. Doyan bener lagi. Gurih. Akhirnya kalau ke Bali diingatkan hati-hati itu. Tangkep nanti. Bisa jadi bukan kulit sapi, kulit kerbau. Jadi iya lah. Kulit apa tahu? Kulit B2. Wal jildu mutlaqan au malam yudbag, atau malam yudbag. Kulit-kulit yang belum didibag. Terus didibag gitu maksudnya. Ayyuma ihab dubiro. Ini redaksi hadis yang lain. Isinya sama. Kulit apa saja yang telah didibag, maksudnya watamamuhu, udah sempurna. Faqad tahur. Sungguh telah suci. Wa ayyuma, kata ayyuma tufidul umum. Ya. Memberi makna umum. Kulit apa saja. Ya. Asal jangan kulit manusia mah nggak bisa. Fal haditsu bi umumihi yashmalu juluda jami'i anwa'il hayawan. Hadis karena umumnya bi umumihi, maka maknanya mencakup kulit binatang apa saja. Kalau udah didibag, dimaksud apa saja. Oh ya, ini ada namanya. Wastusnya minhu jildul khinzir bil ittifaq, kecuali kulit babi. Ya, sepakat ulama.
Apalagi jildul kalbi, kulit anjing, indal aksar, menurut mayoritas ulama. Sebab ada yang menganggap anjing tidak najis. Ya. Wajildu jami'i ma la yukallahmuhu indal muhaqqiqin. Menurut para peneliti termasuk juga kulit semua binatang yang dagingnya tidak dimakan. Boleh. Punya kucing mati, sayang nih bulunya bagus. Warna-warninya. Udah didibak, dikeset, didibak. Itu. Iya, ini yang di bawah garis nih. Huzaifah bit taskhir. Huzaifah. Polanya, wazannya isim taskhir. Yukna Aba Abdillah. Sebenarnya Abu Abdillah. Ya. Abdillah punya bapak. Maka disebut Abu Abdillah. Terus dia ditaskhir Huzaifah. Sahabi. Ibnu Sahabi. Dia seorang sahabat. Putra sahabat. Sahabat besar, terus punya anak. Nah itu namanya sahabat, putra sahabat. Ishtahara bikaunihi sahibu sirri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Huzaifah ini sahabat terkenal. Mengetahui banyak sahib rahasia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rahasia dalam artian hadis. Orang-orang nggak pada dengar, nggak pada tahu, dia tahu. Itu rahasia. Mata bil madain, meninggal di Madain, bukan Madinah, Madain namanya tempat. Tahun 35 atau 36 Hijriah. Ba'da maqtali Utsman bi arba'ina lailah. Setelah terbunuhnya Utsman ibn Affan 40 hari. Utsman terbunuh 40 hari kemudian dia meninggal. Hiya Hindun bintu Abi Ubayyah. Nomor 2 catatannya apa tadi? Kanat tahta Abi Salamah. Dia dirawat oleh Abu Salamah. Si Hindun binti Abi Umayyah. Wahajarat ma'ahu ilal Habasyah. Dan dia ikut hijrah ke Ethiopia. Hijrah itu ke Ethiopia 2 kali. Baru ketiga kalinya hijrah ke Madinah. Summa ada ila Makkah. Hijrah Ethiopia, Habasyah. Terus sempat kembali ke Mekah. Wahajara minha. Baru keduanya hijrah dari Mekah. Mutafarriqin ilal Madinah. Di tempo yang berbeda ke Madinah. Walamatu fi Abu Salamah. Ketika Abu Salamah diwafatkan. Lintiqadi jarhin asabahu fi Uhud. Abu Salamah meninggal karena luka yang menimpanya asabahu pada perang Uhud. Perang Uhud, ya. Bukit Uhud. Tuh yang pada pergi haji. Pada ke Bukit Uhud. Kalau Pak Jamal kemarin ke Bukit Uhud apa enggak ya? Lagi umroh. Hah? Iya. Oh ya, itu dia syuhada Uhud itu. Ada para syuhada di situ. Nah, di sini ada Abu Salamah itu. Tazawwajaha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi Syawal. Kemudian istrinya janda dinikahi oleh Rasulullah pada bulan Syawal tahun keempat Hijriah. Tufiat sanad diwafatkan pada tahun 59 Hijriah. Wakilah ada yang bilang tahun 62 Hijriah. Walaha umurnya 84 tahun. Wadufinat bil Baqi. Lalu dimakamkan di Baqi. Ya, Madinah udah lebar sekali. Jarak antara halaman Masjid Nabawi ke Baqi udah mepet. Lalu dulu masih jauh.
Udah mepet-mepet, lebar. Baki. Iya, nama tempat. Iya. Berikutnya Pak Jamal masih ada. Alhamdulillah. Setengah 12 lewat. Ya, Ustaz. Mungkin Iya. ada ingin tanya jawab dulu. Boleh. Saya kan bagi Bapak dan Boleh. Ibu yang Mas. tanya atau Ayo. memberikan komentar. Pak Edi suka pakai cincin emas apa enggak? Gigi Enggak ya? emas gimana, Ustaz? Ustaz, gigi Mas bagaimana, Ustaz? Ya gigi emas nggak boleh ke Marangi. Bagus ini pertanyaan. Iya, gimana ya saya jawabnya ini ya? Emas. Dicopot, Ustaz. Iya. Jadi pada prinsip hukum memakai emas, laki-laki haram, perempuan boleh. Haram apa? Memakai. Yang umum dalam konteks emas dipakai buat cincin. Kalau gigi emas kan itu nggak umum. Tapi ada. Bagi yang mampu aja. Yang mampu. Ya, kan antara cincin sama gigi kan lekat itu kata memakainya. Dia pakai gigi emas. Akhirnya terjadi apa yang terjadi, maka pembicaraan terkait itu menjadi melebar. Gimana kalau meninggal? Itu dicabut gigi emasnya. Cuma kayak apa dimaksud gigi emas? Bisa jadi bermacam-macam. Ada dilapisi emas. Bukan berarti tambalannya emas gitu ya. Wallahu a'lam. Yang Bu Rina ketahui kayak apa dimaksud gigi emas itu? Bu Rina tadi ya? Rina. Ya, sepertinya dilapisi gitu ya. Dilapisi ya, dihiasi. Kalau anak-anak sekarang yang pakai apa itu? Ada hijau, ada kuning itu? Itu buat itu Pak Ustaz. Buat Kalau meluruskan ngapain gigi? Itu dari karet, Ustadz. Oh, Enggak, karet. Untuk Ada merapikan gigi, Ustaz. pengerapian gigi ya. Iya. Oh, terus ada lagi behel-behel gitu ya? Lah ya behel itu. Iya, itu behel. Iya, behel Itu itu. ya. Oh, Dari karet. oh karet ya? Jadi Iya. ikutan kita. Waduh. Ustadz, Benar. kalau ada itu sepatu cat yang mengandung kulit babi, berarti jelas nggak boleh ya? Nonton. Iya itu. Itu banyak di media sosial juga saling mengingatkan hati-hati beli sepatu. Ya. Beli sepatu mendingan ke Garut aja lah, nanti saya anterin. Asik. Ke kerupuk. Di sana tempatnya kulit, kerupuk kulit, jaket kulit, sepatu kulit, ya. Ya kata kerupuknya sisa jaket. Di Padang banyak, Ustaz, kerupuk kulit. Oh iya, ajak saya dong kalau ke sana. Banyak Bu, mari dapur saya banyak. Oh Nggak usah ke iya, Padang. beda. Garut kerupuknya sama Padang, enakan sana Padang. Ya, saya beli di Garut, saya Ayo nggak ke makan. Padang. Kita bareng-bareng ke Padang beli kerupuk. Iya, Bu Rina yang sponsori ayo. 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 Ajak-ajak Iya. dong Bu. Itu, iya. Ada juga sikat gigi itu bulunya juga dari babi ya, Ustaz. Oh iya, benar kita. Sikat gigi mah, saya mah pakai itu aja, pakai sabun kelapa. Yang mengerikan itu alat kosmetik ya. Iya. Tuh, apanya tuh sikatnya katanya. Kita kan nggak bisa secara pribadi mendeteksi, nggak bisa. Oleh karena itu informasi terkait hal dimaksud menjadi pegangan utama.
Formasi itu pastilah dari orang-orang Muslim, ya, dari apa itu lembaga perlindungan konsumen, ya. Iya. Kalau mereka kan nggak perlu perlindungan. Iya, ngeri babi. Kata Pak Jamal, daripada babi mendingan babu. Nggak apa-apa lah dia piara katanya. Iya. Ah, kata orang Arab babi haram, babu harum. Iya, ada lagi yang lain terkait emas ya. Emas perak. Ya Pak Edi? Ya, tapi cuma tanya itu aja, kalau perak untuk cincin boleh Pak Ustadz ya? Nah, jadi soal bolehnya atau tidaknya terkait perak sama dan sebangun dengan emas. Jadi nggak boleh dong. Si A pada posisi emas tidak boleh, maka perak juga tidak boleh. Oh, Emas dan perak satu kesatuan. Hmm. Seperti halnya tadi hadis yang kita baca, disamakan itu. wah saya Kan mikir itu simbol ria, simbol keapaan gitulah. Gitu. Baru mengkaitkan boleh atau tidak emas atau perak, maka sumber persoalannya di emas. Si A bilang nggak apa-apa. Dalilnya ayat Al-Quran. Kita surat apa? Boleh dicari Pak Jamal bunyinya. Man harrama zinatullah allati ukhrijat li ibadihi. Siapa yang mengharamkan perhiasan Allah yang sengaja dikeluarkan dari bumi untuk hamba-hambanya? Itu ayat Al-Qur'annya. Ya. Sementara yang mengharamkan itu kemudian ditaksis. Ayat itu betul. Tapi kan itu untuk perempuan. Gitu. Nabi melihat seseorang yang datang kepadanya, laki-laki, pakai cincin emas, itu disuruh buang. Buang. Itu sebenarnya bagian dari neraka. Tuh. Bagian jangan dipahami arti ya, kayak model kita potong pisang itu bagian dari pohonnya, bukan begitu. Itu kan kinayah. Semangatnya yang pakai itu masuk neraka. Kalau melakukan sesuatu ancaman neraka, maka kesimpulan hukumnya haram. Itu. Akhirnya fenomena kita lihat ada yang laki-laki juga pakai emas. Maka kita berbaik sangka dia posisinya di ayat Al-Quran tadi. Man harrama zinatullah. 32. Iya. Al-A'raf 32. Al-A'raf 32 ya. Al-A'raf ayat 32. Iya, coba. Ada lagi sambil nunggu yang lain. tapi mengenai cerita Rasulullah mendapatkan cincin yang dari sahabatnya di Yaman, yang ikatannya itu dari perak katanya. Itu gimana tuh Pak Ustadz? Saya belum dapat keterangan terkait dapat cincin. Kalau memang betul ada kemungkinan ya di apa itu dikasih orang kali. Tapi terkait cincin Rasulullah itu adalah besi yang ada tulisan Muhammadnya, dipakai stempel. Nggak ada yang punya cincin itu sehingga ketika ada surat setelah ditulis oleh sahabat penulisnya dikasih cincinnya stempel. Oh ya, ini berarti surat dari Muhammad. Oleh karena itu khotam artinya cincin. Khotam artinya stempel. Stempel simbol selesainya tulisan. Stempel, kita juga stempel gitu di kantor. Iya. Al-A'raf 32 ya. 32. Itu mobil yang terbuat dari emas nggak boleh ikut.
mobil-mobilan. Itu mobil mobil Christian Iya, Ronaldo itu terbuat dari emas. iya, terbuat dari emas, Ada. ya. Ada. Jangan-jangan bensinnya dari Homer kali. Ya, kul man harrama zinatallah allati ukhrijat li ibadi akhraja li ibadihi wat thayyibat. Tuh, ini juga dalam tafsirnya Ibnu Juzai menunjukkan haram. Masyarahullahu li ibadihi minal malabis wal ma'akil. Tuh, pakaian emas, pakaian ya, tempat makan. Wa kana ba'dul Arab idza hajju, sementara orang Arab apabila pergi haji yujarriduna thiyab, mereka lepas baju yang ada emasnya. Wa yatufuna urat, dan mereka lepas bukan yang ada emasnya saja, bajunya semua dilepas. Wa yatufuna urat, mereka tawaf dengan telanjang. Wa yuharrimuna syahab walaban, mereka mengharamkan lemak makanan yang ada lemaknya, itu susu juga. Fanadzala dzalika raddan alaihim, maka kemudian Allah menurunkan ayat tadi. Tuh, ini ayatnya harus selesai nih. Saya coba bantu baca ini. Qul man harrama zinatallah allati akhraja li ibadihi. Siapa yang mengharamkan perhiasan Allah yang dia keluarkan buat hambanya? Wat thayyibat, demikian juga yang baik-baik. Rizki yang baik-baik. Qul hiya lil ladina amanu fil hayatid dunya khalisatan yaumal qiyamah. Itu semuanya adalah untuk orang-orang beriman di dunia, dalam kehidupan dunia. Khalisatan yaumal qiyamah. Yaumal qiyamah maksudnya di akhirat. Nanti kalau di akhirat itu khusus pakaian orang beriman. Kalau di dunia itu untuk mereka seperti dalam hadis tadi. Lahum, orang-orang musyrik. Tapi kalau di akhirat buat kita semuanya, gitu kurang lebih. Iya. Kadzalika nufassilul ayat liqaumi ya'lamun. Nah, ini khalisatan yaumal qiyamah, ai azinah wa thayyib, hiasan dan makanan-makanan yang baik fid dunya, di dunia, lil ladina amanu wa li ghairihim, bagi orang beriman dan juga orang tidak beriman. Boleh. Adapun di akhirat khalisah, khusus buat orang beriman, duna ghairihim, bukan orang musyrik. Ya, jadi kesimpulannya kalau dipadu berita tentang bahwa Nabi diberi cincin, ikatannya dari perak, itu enggak mungkin. Menjadi bertentangan dengan sabdanya. Ya. La tasrabu fi zahabi wal fiddah. Menggunakan. Jangan kalian minum menggunakan bejana, gelas atau piring buat makan yang terbuat dari emas dan perak. Maka kata menggunakan bisa jadi untuk makan. Bisa jadi dipakai tadi. Nah, akhirnya menjadi perlu diteliti. Informasi bahwa dia dapat cincin dari ikatannya dari perak. Yang kedua, bisa jadi iya dibagi dia terima, tapi tidak dipakai. Gitu. Diterima aja. Kita juga ada yang ngasih cincin emas, diambil apa enggak? Diambil. Ya diambil lah. Diambil lah. Ambil Sat buat beli sate. Agak lah. Sate Marangi. Agak laku. Kita tengkoh dulu. Baik. Namanya tidak ada lagi nih yang Ustaz, khotam tadi stempel dengan khotam menutup sama ya? Sama. Oh, Kayak kita khatam Al-Quran itu kan. Iya. Menutup, mengakhiri.
Oh, Oleh karena itu tafsiran Ahmadiyah, Nabi itu khotam bukan terakhir. penutup. Bukan penutup, penutup sama terakhir sama. Oh, Tetapi ibarat cincin di tengah para nabi yang lain. Dia perhiasan seperti halnya juga cincin. Gitu menurut mereka. Bukan berakhir. Maka setelah dia masih ada lagi itu si Mirza. Mirza Ghulam Ahmad. Iya. Lah Mirza Edi Pak Ustaz. Baik, Iya. Baik Pak Jamal. baik Bapak dan Ibu jamaah kajian hadis apa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Demikianlah kajian kita pada siang hari ini. Semoga kita mendapat ilmu yang bermanfaat. Kita amin. akhiri dengan baca kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa Allahumma asyhadu an la ilaha ilaha illa anta astaghfiruka wa Astagfirullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. atubu ilaik.